Presiden terpilih Prabowo Subianto menargetkan penyelesaian penyusunan kabinet paling lambat 5 hari sebelum pelantikan dirinya. Hingga kini pembahasan nomenklatur kementerian berikut nama-nama calon menteri dari partai politik masih diutak-atik. Namun sudah muncul sejumlah nama-nama populer yang digadang-gadang mengisi kabinet. Sejumlah tokoh populer namanya digadang-gadang mengisi kabinet Prabowo Gibran, baik itu dari parpol pendukungnya maupun kalangan profesional dari non-parpol. Belakangan nama Mutia Hafid, politisi Partai Golkar, santer disebut bakal mengisi kursi Menkominfo. Berjejar pula sederet nama lainnya dari Partai Golkar, yakni Erlangga Hartarto, Agus Gumiwang, Lutwik Paulus, serta Nurul Arifin yang bakal mengisi kursi menteri di kabinet Prabowo. Mencuatnya Mutia Hafid yang digadang-gadang sebagai Menkominfo diamini oleh Menkominfo Budi Aris Setiadi. Di masyarakat tuh berkembang isu mengenai Menkominfo itu bakal digantikan oleh Mutia Hafid. Apakah itu dari Bapak udah pernah dengar atau? Saya menghormati hak prerogatif Presiden. Karena buat saya kita ditugaskan di mana aja kita siap. Tapi itu udah sebelumnya Bapak udah dengar? Ya kita dengar dari banyak pihak. Emang benar bakal Bu Mutia Hafid? Betul. Soal nanti bagaimana itu terserah Pak Presiden. Di sisi lain, Mutia Hafid menegaskan ia tidak ikut campur soal penyusunan kabinet yang merupakan hak prerogatif Presiden terpilih. Mantan Ketua Komisi 1 DPR itu menekankan tidak ada tawaran untuk menjadi menteri di kabinet Prabowo mendatang. Belum ada dan saya kan nggak terlibat dalam pembahasan menteri, jadi ya itu prerogatif Presiden. Jangan diduga-duga, kita tunggu aja nanti gitu ya. Oke. Pengamat politik Yunarto Wijaya menyarankan agar Prabowo Subianto mempertimbangkan program berjalan ketimbang bagi-bagi kekuasaan karena mengakomodasi partai politik yang telah mendukung. Hal yang disebut dengan penempatan orang-orang terbaik dari pos-pos kementerian ini. Jangan sampai kemudian faktor keterwakilan secara politik itu menjadi lebih dominan secara kuantitatif. Yang dibutuhkan adalah betul bahwa kemudian harus ada keterwakilan orang-orang politik. Itu resiko ketika kita tahu yang namanya calon presiden itu punya hutang budi lah terhadap partai-partai. Akan tetapi jangan berikan cek kosong kepada partai-partai untuk menempatkan sosok-sosok yang belum tentu terbaik sesuai dengan kebutuhan presiden. Sejauh ini memang belum ada finalisasi nama-nama calon menteri, baik dari partai politik maupun profesional. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad memperkirakan jumlah calon menteri dari parpol tidak akan lebih banyak dibanding figur calon menteri yang berasal dari kalangan profesional. Tim Liputan Metro TV. Situasi geopolitik menjadi tantangan bagi Kabinet Presiden terpilih Prabowo Subianto ke depannya. Kebijakan geopolitik seperti apa yang tepat untuk membawa stabilitas keamanan Indonesia di tengah ketidakpastian global? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional Derajat Wibowo dan analis politik Burhanuddin Muhtadi. Pak Derajat, Mas Burhan, selamat malam. Selamat malam. Ya, terima kasih sudah bergabung sama kami di Prime Time ini. Saya ke Pak Derajat dulu. Pak Derajat, apakah tantangan geopolitik global yang penuh ketidakpastian ini menjadi prioritas utama bagi Prabowo dalam menentukan kabinetnya? Iya, salah satu ya. Jadi kalau kita lihat kan ketika Pak Prabowo menyusun program, dan program itu sudah kita susun sebenarnya dari tahun 2014, karena Pak Prabowo udah mulai dari tahun 2014. Itu mungkin bisa dilihat lagi. Kita selalu menyampaikan ada 8 tantangan utama. Yang pertama itu climate change, kemudian di bawahnya itu ada 2 atau 3 yang geopolitik. Jadi itu termasuk di dalam 8 tantangan utama yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, karena itu dia jelas menjadi prioritas gitu ya untuk geopolitik, karena geopolitik bukan hanya berpengaruh terhadap national security ya, tapi juga akan berpengaruh terhadap ekonomi, berpengaruh terhadap harga dan kehidupan rakyat sehari-hari yang kadang masyarakat umum belum banyak menyadari. Ya, misalkan terkait perang Ukraine atau kemudian potensi konflik di Laut Cina Selatan, itu udah jelas mengganggu rantai pasok, ujung-ujungnya harga-harga naik, ujung-ujungnya rakyat harus membayar lebih mahal untuk barang-barang yang harus kita impor. Nah, jelas menjadi salah satu prioritas utama.
Baik, Mas Burhan, menurut Anda dengan komposisi kabinet pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto yang kita dengar secara terbatas, belum semua kita dengar bocorannya, apakah memang mampu menjawab tantangan tersebut, Mas Burhan? Cari tempat berhenti. Ya, pertama memang betul ya, faktor geopolitik, political uncertainty maupun economic uncertainty luar biasa menjadi penanda ya buat pemerintahan mendatang. Dan ada 3 C menurut Sekjen PBB ya. C yang pertama sudah tertanggulangi COVID, tapi efeknya masih terasa sampai sekarang. C yang kedua dan ketiga itu belum teratasi. C yang kedua adalah climate, C yang ketiga adalah konflik. Nah, kalau kita lihat belakangan justru makin keras, terutama ketidakpastian geopolitik di Timur Tengah, sementara perang Ukraina-Rusia belum tuntas. Kemudian ancaman yang belum selesai juga terkait dengan perang dagang antara Amerika dengan China dan tentu saja Taiwan versus China. Tetapi kita belum tahu persis siapa calon menteri yang diputuskan oleh Pak Prabowo. Jangan di pinggir jalan besar. Portofolionya seperti apa? Nah, jadi saya tidak bisa mengukur dari sekarang karena sangat tergantung seperti apa portofolio dan struktur atau postur kabinet yang dibentuk oleh Pak Prabowo. Sudah pasti akomodasi politik tak terelakkan, tetapi pertanyaannya apakah akomodasi politik itu bisa diterima oleh market atau tidak? Atau yang dibaca justru lebih banyak nuansa bagi-bagi jabatan ketimbang akomodasi politik yang reasonable. Nah, sejauh itu belum kita lihat, saya sulit untuk menilai apakah kabinet Pak Prabowo mendatang mampu menghadapi situasi ketidakpastian geopolitik tadi. Dan yang sudah pasti kemungkinan besar jumlah kementerian ditambah. Ya, karena sudah ada perubahan terkait dengan Undang-Undang Kementerian Negara yang tidak lagi dibatasi jumlah maksimalnya sebanyak 34. Tetapi nama-nama dan portofolionya sampai sekarang masih gelap ya. Jadi saya tidak bisa mengomentari lebih jauh. Oke, Pak Derajat, dengan jumlah kementerian yang informasinya bertambah begitu, bahkan bertambahnya cukup signifikan, itu relevan tidak sih dalam menjawab tantangan geopolitik ke depan itu? Itu yang bertambah itu kementerian dan lembaga ya. Jadi bukan hanya kementerian saja. Jadi dan lembaga, karena memang kalau kementerian kan seolah-olah nambahnya itu langsung 10 itu semua kementerian, enggak. Itu ada lembaga, ada badan seperti yang kemarin sudah disahkan dilakukan oleh Pak Jokowi, Presiden Jokowi, adalah Badan Gizi ya. Dan itu ada kebutuhan karena Badan Gizi itu untuk menangani program makan siang bergizi. Kemudian juga Pak Prabowo sedang menyiapkan Badan Penerimaan Negara yang itu juga Pak Prabowo mendapat mandat dari rakyat karena kami sudah menyampaikan sejak awal ketika kampanye kami akan membentuk Badan Penerimaan Negara, memisahkan pajak dan juga dari Kementerian Keuangan. Rakyat memilih, artinya Pak Prabowo mendapat mandat untuk melakukan itu. Jadi memang disesuaikan dengan tantangan global, tantangan geopolitik global. Tapi tolong para pemirsa ya, kita perlu memperluas pemahaman kita tentang geopolitik itu. Geopolitik itu tidak hanya terkait dengan national security, dia juga terkait dengan banyak aspek lainnya, termasuk aspek-aspek sosial, ekonomi. Tadi Mas Burhan menyampaikan climate itu nggak akan lepas dari geopolitik, disebabkan oleh geopolitik dan juga nanti akan berpengaruh terhadap geopolitik. Contohnya kenapa saya katakan disebabkan geopolitik, geopolitik yang terjadi karena belum kuatnya komitmen berbagai negara untuk secara nyata mewujudkan langkah-langkah real untuk mengurangi emisi karbon, itu yang membuat kita sekarang seperti tertatih-tatih mengatasi, ya, memitigasi maupun beradaptasi dengan persoalan iklim gitu ya. Apakah nanti akan berpengaruh terhadap geopolitik? Iya, karena ketika daerah-daerah di Northern Hemisphere itu mengalami banyak bencana, mungkin apa yang disampaikan dalam film-film tentang
daerah utara jadi ditutup es gitu sehingga orang harus lari ke selatan, mungkin akan terjadi suatu saat. Artinya Pak Prabowo sudah memandang jauh ke depan, tidak hanya melihat 5 tahun yang akan datang, dan langkah-langkah itu harus disiapkan, termasuk salah satunya adalah dengan pembentukan beberapa badan ya. Jadi istilah kementerian akan bertambah itu adalah karena ada badan-badan yang disetarakan dengan kementerian untuk kita menghadapi tantangan-tantangan yang tadi saya sebutkan. Ya, Pak Derajat, dengan jumlah kementerian dan lembaga yang bertambah ini bisa bergerak cepat tidak kemudian untuk mengatasi persoalan ke depannya? Sangat tergantung pada nanti implementasinya. Karena kita tahu kalau kita membentuk lembaga baru ya, tentu ada proses birokrasi yang harus disiapkan, minimal ada SK, minimal ada kop surat yang harus disiapkan ya. Jadi saya sendiri sebenarnya lebih suka kalau jumlah kementerian itu dikurangi. Tapi kan dalam konteks sekarang itu nggak realistis ya. Karena itu kita akan coba mengambil jalan tengah ya, di mana penambahan itu seminimal mungkin, tapi dia bisa bergerak cepat. Makanya salah satu jalan tengah yang dilakukan adalah Badan Gizi itu sudah dibentuk sebelum Pak Prabowo dilantik. Karena program makan bergizi gratis itu menjadi program prioritas ya, sudah dibentuk sekarang, sehingga sekarang ini sudah mulai dilakukan penyusunan strukturnya, sudah mulai dilakukan persiapan anggarannya, sudah mulai dilakukan perekrutan ya. Supaya nanti pada saat Pak Prabowo sudah dilantik, Badan Gizi sudah mulai siap, sehingga ketika makan bergizi gratis diterapkan 1 Januari 2025 itu semua infrastrukturnya sudah siap gitu. Jadi memang kita harus mengambil jalan tengah kira-kira ya. Ya. Mas Burhan, apakah memang jalan tengah ini adalah pilihan terbaik mencermati mengenai nomenklatur kementerian lembaga kita yang akan berubah? Nah, tadi sebenarnya Mas Derajat sudah menyampaikan ya, salah satu sisi positif Pak Prabowo terpilih sebagai presiden di 2024 adalah proses transisi yang sangat mulus. Dan itu belum pernah terjadi dalam sejarah transisi kekuasaan di Indonesia. Sebelumnya misalnya Pak Soekarno ke Soeharto juga tidak terlalu mulus. Ya, kemudian Soeharto ke Pak Habibie juga tidak mulus. Ya. Termasuk pada periode pasca reformasi. Nah, baru kali ini sangat mulus proses transisinya. Selain narasi yang diusung juga sama, Pak Prabowo menggandeng putra Presiden Jokowi juga. Pak Prabowo bagian dari pemerintahan Pak Jokowi selama 5 tahun terakhir. Ya. Dan ada waktu yang cukup lama ya buat Pak Prabowo menyiapkan blueprint dan segala sesuatunya sebelum dilantik tanggal 20 bulan ini. Dari Februari menang Pilpres sampai Oktober itu waktu yang sangat cukup. Dan Pak Jokowi juga menyiapkan banyak hal, mulai dari skema integrasi Astacita ke RPJMN, kemudian RKP hingga skenario anggarannya sudah disiapkan semua itu. Termasuk tadi Pak Derajat menyebut beberapa nama pejabat yang nanti akan menjadi semacam strikernya Pak Prabowo itu sudah dilantik pada masa Pak Jokowi, termasuk adalah Badan Urusan Gizi Nasional. Jadi ini luar biasa ya, istilahnya ada semacam keinginan untuk ketika Pak Prabowo dilantik itu langsung flying start. Tapi lagi-lagi dalam politik, dalam ekonomi ada banyak ketidakpastian yang kalau misalnya tidak disiapkan dari awal itu bisa meleset semua hal yang sudah rapi ya dipersiapkan itu. Nah, terutama memang aspek yang tidak pasti menurut saya lebih dari aspek geopolitik, bukan dari domestik ya. Kalau dari domestik saya kira satu, kita mengetahui Pak Prabowo sudah didukung kurang lebih 7 dari 8 kekuatan partai di parlemen. Kalau PDI Perjuangan masuk, sudah selesai itu urusan politik domestik. Gitu. Jadi sudah sangat raksasa. Gitu. Nah, kemudian urusan politik geopolitik ini kita belum tahu nih siapa yang unggul di
Pilpres Amerika ini kan sangat menentukan juga soal apakah Trump ataukah Kamala Harris, karena itu bukan hanya berkaitan dengan politik domestik Amerika, tetapi juga geopolitik secara umum. Karena kalau misalnya Trump yang unggul, itu kemungkinan Trump akan lebih mementingkan aspek national interest Amerika. Dan Ukraina kemungkinan besar kalah dengan Rusia. Dan kalau misalnya Ukraina kalah perang melawan Rusia, itu halaman belakang Eropa itu. Jadi memang situasinya masih sangat tidak menentu. Jadi kita perlu sedikit lebih sabar, ya. Sembari pada titik tertentu, Pak Prabowo menurut saya ya, ini tantangan buat pemerintahan pasca reformasi, itu umumnya membentuk yang disebut dengan istilah kabinet bifurkasi. Kabinet bifurkasi itu kabinet yang bertopang di kaki kalangan profesional non partai, terutama untuk urusan makro, ya, dan kaki profesional atau politisi partai. Nah, itu yang biasanya memegang urusan mikro. Jadi nggak match kalau istilah para ahli itu. Antara yang makro sama mikro nggak nyambung. Nah, ini tantangan buat Pak Prabowo bagaimana mensinergikan dua ini. Sebab kalau misalnya tidak terjadi match, itu nanti yang terjadi adalah kombinasi antara the good, the ugly, sama the bad. Gitu. Oke, ya. Terakhir untuk Pak Derajat, komposisi kabinetnya akan seperti apa? Betul 50% dari partai politik, 50% profesional? Wah, nggak tahu saya itu betul-betul di kantongnya Pak Prabowo, hak prerogatif Pak Prabowo. Kemudian untuk yang dari parpol itu hak prerogatif ketua umum, ya. Jadi kita nggak tahu siapa yang diusulkan ketua umum, bagaimana ketua umum masing-masing parpol itu berdiskusi dengan Pak Prabowo. Kita sama sekali nggak tahu. Nama-nama yang dibocorkan itu sebagian ada yang memang sudah relatif fix, sebagian lagi saya juga nggak tahu dari mana karena kami juga nggak pernah mendengar di dalam atau ada nama itu keluar. Ya itu ya udahlah, kita itu dinamika saja, kita tunggu saja nanti dari yang jelasnya sudah sangat mengerucut kalau yang kami dengar ya. Cuma nama clear-nya siapa, portfolionya apa, nomenklatur apakah ini jadi digabung atau tidak, itu bagaimana, itu kita masih belum punya kata final. Saya rasa nanti pada hari-hari menjelang pelantikan Pak baru akan memfinalkan, dan baru nanti kita bisa merespon lebih spesifik begitu ya. Kalau sekarang masih banyak spekulasinya ya. Tapi memang sebagian nama sudah mulai fix itu. Oke, baik. Kita akan tunggu nanti pengumuman pastinya. Terima kasih Pak Derajat, Mas Burhan sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam semuanya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.